Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar lagi, semangat lagi. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian kelas 3, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran PAI. Hari ini kita masuk bab 4. Bagaimana? Sudah sarapan tadi pagi? Alhamdulillah. Sudah sholat subuh ya tadi pagi? Sudah membantu orang tua anak-anak? Sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri? Sudah berpakaian rapi hari ini? Alhamdulillah ya. Oke anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar dengan judul Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Nah, sebelum kita masuk pelajarannya, kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Hari ini Bu Mi yang akan memimpin ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, setelah pelajaran ini nanti kamu diharapkan dapat memahami hadis yang terkait dengan perilaku tanggung jawab. Selanjutnya dapat mencontohkan perilaku tanggung jawab sebagai implementasi hadis, mengetahui perilaku tawadhu, dan mencontohkan perilaku tawadhu. Nah, kita mulai buka bukunya ya, di buku kamu ya. Nah ini anak-anak, kita mulai buka bukunya halaman 43 di buku kamu. Ya, 43. Nah, yang A ya. Nih. Di sini sebelumnya sudah ada judulnya. Tadi apa judulnya? Iya, betul. Judulnya adalah Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Kalau kita perilakunya kita itu terpuji, maka hidup kita menjadi tenang, gitu ya. Nah, apa saja perilaku yang termasuk perilaku terpuji? Salah satunya yang akan kita pelajari adalah ini anak-anak, tanggung jawab dan tawadhu untuk hari ini ya. Nanti masih ada banyak perilaku terpuji lain ya, seperti disiplin, seperti menolong, seperti seperti jujur. Nah, untuk hari ini, untuk bab 4 ini hanya 2 yang akan kita pelajari adalah A, tanggung jawab ya. Yang tadi yang keduanya nanti akan kita belajar tawadhu. Yang tanggung jawab ya, halaman 43. Tanggung jawab itu apa? Mungkin anak-anak kelas 3 sudah sering mendengar ya. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Jadi sungguh-sungguh melakukan sesuatu terus siap menerima akibatnya. Nah, itu namanya tanggung jawab. Setiap manusia mempunyai tanggung jawab. Setiap orang itu punya tanggung jawab. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada agama, maksudnya kepada Allah dan Rasul ya, maupun kepada lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, tanggung jawab ini sudah semestinya ya menurut kita ya, karena tanggung jawab itu Allah ngasih kita karunia rahmat, karunia ya berupa hidup. Tentu semua itu tidak dengan cuma-cuma atau tidak ada pertanggungjawaban. Nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban. Sudah diberi hidup, sudah diberi umur, sudah diberi sehat, sudah diberi macam-macam karunia, tentu menjadi wajar kalau ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita yang pertama itu adalah ibadah kepada Allah ya. Nah,
tanggung jawab yang lain yang tadi Ibu sebutkan terhadap diri sendiri. Kalau terhadap diri sendiri misalnya kita mengurus diri sendiri, anak-anak seperti makan, itu kan tanggung jawab untuk diri kita sendiri ya. Terus mengurus badan kita agar sehat dengan mandi dan sebagainya, itu termasuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau keluarga, ya kita sebagai anak di dalam keluarga membantu orang tua, menghormati orang tua, itu tanggung jawab. Mengurus orang tua ketika orang tua nanti, atau mendoakan orang tua, itu termasuk tanggung jawab dalam keluarga. Membantu segala aktivitas di dalam keluarga ya, misalnya membantu ibu, membantu ayah yang sedang mengerjakan sesuatu, itu termasuk tanggung jawab. Tanggung jawab pada lingkungan sekitar, nah itu anak-anak tanggung jawab lingkungan sekitar itu misalnya menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama, misalnya gotong royong membersihkan got, merawat tanaman-tanaman, menjaga agar tidak terjadi bencana atau banjir, menjaga keamanan lingkungan dengan patroli dan sebagainya. Nah itu termasuk tanggung jawab dalam lingkungan. Tanggung jawab merupakan perilaku terpuji. Nah ini anak perilaku terpuji ya. Anak yang memiliki perilaku tanggung jawab, cirinya apa? Ada tanda-tanda anaknya, anak kelas 3 kalau dikatakan dia tanggung jawab itu tandanya apa sih? Nah itu namanya ciri ya, ciri-ciri. Tandanya apa? Nah nomor 1 memiliki sikap percaya diri. Nah percaya diri ya, kemarin waktu itu sudah beberapa itu sudah ya, percaya diri ya, yakin kemampuan sendiri. Kalau anaknya yakin sama kemampuan sendiri, percaya diri, itu cirinya kalau dia tuh insya Allah bertanggung jawab. Nomor 2, tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, berhati-hati melakukan sesuatu, disiplin dalam kehidupan sehari-hari, dan tenang serta berpikiran positif. Nanti kamu dapat baca sendiri pada halaman 43-nya ya, ciri-ciri anak yang bertanggung jawab. Tentu kamu ingin ya menjadi anak yang bertanggung jawab ya. Iya, kalau nggak tanggung jawab itu ya nanti bisa rugi dunia akhirat ya anak-anak ya. Nggak disukai orang, dia sendiri nanti hidupnya juga nggak sukses, nanti di akhirat juga tidak menjadi pahala. Nah ini ada hadis ya untuk halaman 43. Bumi bacakan ya, hadis tentang tanggung jawab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama faqala ashabuhu wa anta faqala na'am kuntu ar'aha qala ar'aha ala qarari qali ahli Makkah rawahul Bukhari. Nah ini nabi kita, nabi kita ya, kita baca artinya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia mengembala kambing. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga? Maka beliau menjawab, iya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa kirot atau keping dinar milik penduduk Makkah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ini menceritakan tentang nabi kita, anak-anak nabi kita itu termasuk bertanggung jawab. Beliau menceritakan bahwa nabi-nabi yang lain dahulu itu selalu mengembala kambing. Dan nabi-nabi yang lalu itu mengembala kambing ya, seperti Nabi Musa. Kamu ingat ya ceritanya Nabi Musa, nanti coba kamu cari lagi ya ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa kan juga pernah mengembala kambing ya. Termasuk nabi kita, Nabi Muhammad. Apakah nabi kita juga mengembala kambing? Iya, kata Nabi dulu mengembala kambingnya penduduk Mekah dengan diberi imbalan beberapa keping. Kalau sekarang itu diberi beberapa rupiah gitu ya, entah berapa rupiah gitu kalau dibahasakan dengan bahasa kita sekarang ya. Nah, kandungannya apa hadis tersebut? Nah, 1, manusia atau A ya, A, setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya. Jadi kita memimpin diri kita sendiri. Nomor B, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya ya. Nomor C, seluruh perbuatan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah itu ya. Nah hadis
di atas itu kesimpulannya itu tadi anak-anak, kita memimpin diri kita sendiri, mau berbuat baik tidak baik itu kita yang menentukan. Terus tanggung jawab, kalau sudah berbuat baik nanti akan arahnya menjadi begini, kalau kita tidak baik nanti perbuatan kita tidak baik arahnya seperti ini. Tanggung jawab ya. Setelah kita berbuat menentukan perbuatan kita begini dan begitu itu tadi anak-anak, nanti di akhirat ada pertanggungjawabannya di sisi Allah, tidak dibiarkan begitu saja, kecuali kita akan ditanya ya tentang perbuatan kita. Tadi kamu kenapa kok melakukan itu? Nanti kita akan menjawabnya bisa jadi tidak dengan mulut kita anak-anak. Kalau dengan mulut kita bisa ngomong, tapi tangan kita akan berbicara sendiri, mulut akan dikunci ya. Anggota tubuh badan kita menjadi saksi atas perbuatan kita yang baik maupun yang buruk ya. Nah, sekarang kita yang ketiga ya, yang di bawah ini ya. Nah, ini ada menampilkan perilaku tanggung jawab sehari-hari. Gimana sih orang atau anak dikatakan tanggung jawab itu seperti apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dalam buku kamu halaman 44. Nah, seperti ini. Ini ya. Lagi apa ini? Sholat berjamaah ya. Ini lagi apa ini? Lagi belajar. Yang ini lagi pamit pada orang tuanya. Ini lagi, iya, yang bawah lagi membersihkan lingkungan. Kalau diurut anak-anak, ini tanggung jawab kita kepada Allah, ibadah ya. Kalau sedang belajar, tanggung jawab kepada siapa? Betul, pada diri sendiri atau pada orang tua juga bisa itu, karena sekolah itu juga atas amanah dari orang tua ya. Orang tua membiayai kita sekolah agar kita dapat ilmu, kita harus tanggung jawab belajarnya benar-benar, nggak sambil mainan. Kalau mainan nanti ada waktunya tersendiri ya. Nah, ini tanggung jawab di dalam keluarga ini anak-anak ya. Menghormati orang tua, berbuat baik pada orang tua ya. Kalau ini tanggung jawab apa ini? Iya benar, tanggung jawab pada lingkungan ya. Nah, kamu bisa membedakan ya nanti ya. Nah, sekarang kita balik anak-anak bukunya halaman 46. Halaman 46 yang B, judulnya adalah tawadhu. Ini pakai bahasa Arab ya. Tawadhu mungkin kamu juga baru mendengar. Tawadhu itu apa? Kamu bisa baca ya. Tawadhu artinya rendah hati atau tidak sombong atau takabur atas kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini ya. Anak yang tawadhu sadar bahwa semua yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah ya. Anak yang tawadhu tidak merasa lebih baik dari orang lain. Jadi nggak merasa, aku ini lo lebih pinter, kamu nggak, nilaiku lo lebih tinggi, nggak seperti itu anak-anak. Kalau kita pinter itu karunia Allah. Kalau kita dapat nilai bagus itu adalah pertolongan Allah. Coba bayangkan kalau misalnya ada UH ya. Nah, hari ini UH, tadi malam sudah belajar, terus paginya tiba-tiba kita sakit, misalnya sama Allah ditakdirkan sakit, bisa nggak kita mengerjakan? Iya, nggak bisa. Nah, kita belum mengerjakan aja kita sudah badannya rasanya sudah meriang dan sebagainya, pusing, sehingga apa yang kita pelajari tadi malam itu menjadi lupa. Bisa jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau kita dapat nilai bagus itu atas pertolongan Allah, dapat nikmat sehat itu atas izin dari Allah, menyebabkan kita tidak boleh sombong, harus rendah hati, hatinya yang rendah, tidak sombong. Nah, cirinya apa anak yang tawadhu? Nah, kamu dapat baca bukunya ya, nih yang A, ramah. Ramah kalau bergaul sama teman-temannya. Yang B, tidak suka menonjolkan kelebihannya. Tidak suka menonjolkan itu, nggak suka selalu ini loh aku bisa, seperti itu ya. Tidak suka sombong di depan teman-temannya ya, tidak membicarakan lebihnya dia, dari kayak gitu namanya. Yang C, menghormati orang lain. Kalau orang lain mungkin ada di bawah kita, misalnya Dewi contohkan nilai ya, misalnya nilainya kok lebih rendah dari kita, nah kita nggak boleh
tetap menghormati karena dia dapat nilai seperti itu atas izin Allah juga. Nanti kalau dia mau belajar bisa jadi dia nanti akan lebih nilainya daripada kita. Jadi kita menghormati ya. Mungkin pas mengerjakan dia lagi pusing atau apa, bisa jadi ya. Terus nomor C itu sederhana dalam pakaian. Sederhana dalam pakaian ya. Yang C menghargai orang lain. Ini sama tadi, menghormati, menghargai. Nah, sekarang kita yang ke nomor 2 ya. Ada hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk berperilaku rendah hati atau tawadhu ya. Bumi bacakan. An Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Jadi dari Qatadah Rasulullah bersabda, sungguh Allah mewahyukan kepadaku bersifat tawadhu sehingga seorang tidak merasa bangga terhadap orang lain dan seseorang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain. Jadi itu ya hadisnya riwayat Muslim ya anak-anak ya. Nah kandungannya apa? Nah, ini ada kandungannya ya. Nomor 1, setiap muslim harus memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Yang 2, muslim yang tawadhu tidak akan merasa lebih baik dari orang lain. Aku ini lebih baik, dia nggak akan merasa seperti itu ya. Yang 3, muslim yang tawadhu tidak akan menyakiti orang lain atau menghina orang lain ya, atau dolim atau menganiaya orang lain. Juga ada hadis yang lain ini disebutkan, barang siapa yang merendahkan hati kepada Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya. Barang siapa yang takabur itu sombong ya. Jadi lawannya tawadhu itu adalah sombong anak-anak. Kalau sombong, takabur, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat yang serendah-rendahnya ya. Nah, sombong ini bahaya anak-anak. Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi sifat sombong. Jadi walaupun sedikit itu kita tidak diperbolehkan bersifat sombong, menyebabkan kita tidak bisa masuk surga nantinya. Karena sombong itu yang menyebabkan iblis diusir ya dari surga. Siapa masih ingat ceritanya Nabi Adam sama Nabi Adam dan iblis waktu kita kelas 1 ya, sudah Bumi ceritakan ya. Karena sombong merasa lebih dari Nabi Adam, iblis harus keluar dari surga. Masih ingat ceritanya ya? Nanti dibuka lagi buku kelas 1 ya. Nah, anak-anak untuk yang terakhir nih kamu bisa lihat gambarnya ya. Untuk halaman 47 ini contoh perilaku tawadhu. Nah, yang ini sedang apa ini? Oh, ini minta maaf. Kalau salah minta maaf, harus ngaku kalau salah. Ini termasuk tawadhu. Dan apa ini? Kalau bermain nggak boleh milih-milih teman. Semuanya diajak bermain. Ini gambar sebelah sini ya. Nah, yang sebelah sini apa? Berdoa. Berdoa itu wujud dari kita merendahkan diri kepada Allah. Nah, ini kamu kalau lagi di kelas ya, lagi berdoa. Nah, yang ini apa? Bersikap hormat kepada orang tua, menghormati orang tua ya. Salim itu termasuk rendah hati. Nah, anak itu saja untuk pelajaran hari ini ya yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan anak-anak kelas 3 bisa bersikap tanggung jawab, bisa bersikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita cukupkan untuk pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Kita ucapkan alhamdulillah ya. Bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.